Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fihil Qur'anil Karim dalam surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yauman aw ba'da yaumin fas'alil adin. Qala illa bistum illa qalilal law annakum kuntum ta'lamun. Yang artinya Allah berfirman, berapa tahunkah lama kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dan Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui. Pada ayat tersebut sebelumnya kami menyampaikan, marilah terlebih dulu kita selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, karena sudah banyak limpahan rahmat karunia-Nya serta kenikmatannya yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur yang tiada henti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan kita, manusia yang kita agungkan, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami hormati, Allah menanyakan kepada kita bahwa berapakah umur kita yang akan kita lalui. Tak seorang pun kita mengetahui di antara kita berapa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tidak bisa meramalkannya. Kita ambil contoh seseorang yang usianya 63 tahun. Dalam surat As-Sajdah 5, padahal satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka umur kita hanya 63 tahun per 1000 hari di akhirat. Dan orang mengatakan 1,5 jam. 1,5 jam adalah waktu yang amat pendek, waktu yang amat singkat buat kita manusia. Biasanya kita kegiatan lebih dari 1,5 jam, rasanya begitu cepat. Tetapi kalau mengingat umur kita yang begitu pendek ini, jarang di antara kita bahwa hidup kita ini sebenarnya adalah begitu cepatnya seperti yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Kemudian betapa singkatnya umur kita. Lalu untuk apa Allah memberi umur yang singkat, pendek ini untuk manusia? Allah memberikan penjelasan tiada lain bahwa Allah itu menciptakan manusia dan jin tiadalah untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam Al-Quran tadi Allah sudah memberikan penjelasan bahwa aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Yang bahasa Qur'annya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sebaik-baik yang tertanam dalam hati adalah keyakinan ilahiyah.
dan bertafakurlah sejenak lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Oleh karena itu, dalam rangka mengisi hidup yang pendek ini, marilah kita berbuat yang terbaik untuk diri kita dan orang lain. Kita jaga hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ada 4 keyakinan untuk kita berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah digariskan di dalam Al-Quranul Karim. 1, keyakinan adanya akhirat. Kita sebagai orang Islam wajib yakin, ainul yakin, bahwa akhirat adalah pasti ada. Akhirat adalah tempat kita kembali yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, selagi kita hidup di dunia ini, marilah kita berbuat yang terbaik, berjuang untuk memperjuangkan diri kita, supaya kita mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Bukankah di dunia ini adalah ladang untuk berbuat baik untuk akhirat? Oleh karena itu, marilah dengan adanya hidup yang singkat ini, kita benar-benar ikhlas dalam berbuat kebaikan karena Allah semata. Kemudian keyakinan yang kedua adalah yakin adanya mati. Mati adalah pasti akan kita hadapi. Mati adalah suatu keniscayaan bagi kita manusia. Entah kapan waktunya, tak seorang pun yang mengetahuinya. Di mana kita mati, kapan waktu kita mati, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, barang siapa mencintai dunia, maka Allah tidak akan menolong dalam hal apapun. Dan Allah menetapkan orang yang cinta amat sangat terhadap dunia itu kesusahan yang berkepanjangan. Kemudian kesibukan yang tiada henti, kefakiran yang untuk selamanya, angan-angan yang tiada batasnya. Jadi itulah pesan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya kita tidak terlalu cinta kepada dunia, karena dunia ini sering-sering membuat kita terlena, sehingga melupakan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan itu adalah tempat yang kekal dan abadi. Kemudian kunci yang ketiga, keyakinan akan adanya setan. Setan adalah merupakan penggoda bagi manusia. Setan adalah dibentuk dari jin, mungkin bahkan bentuk manusia itu sendiri. Kita harus berusaha untuk mengalahkan godaan setan. Lewat jalur apapun setan menggoda manusia untuk meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya mengikuti hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kunci yang keempat, keyakinan bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara, dan tempat tinggal manusia merupakan nanti di akhirat, itu adalah tergantung amalan waktu kita di dunia ini. Oleh karena itu, Al-Quran dalam surat Al-Mulk ayat 2 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sudah berfirman mengingatkan kepada kita, Allah yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji siapa di antara kita, di antara kamu semua, yang lebih baik amalnya. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk memperbaiki amal kita selagi hidup yang pendek ini masih bersemayam di hati kita, selagi nafas kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga benar-benar kita hidup di akhirat, di dunia, akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
Para pemirsa yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci keyakinan tersebut mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena hal-hal tersebut, 4 kunci itu, kita akan selalu menghadapinya. Bahkan Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, adakah Rasulullah di antara kita yang mati bersama para syuhada? Rasulullah menjawab, ada. Siapakah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu orang-orang yang mengingat mati sehari 20 kali. Masya Allah. Mudah-mudahan kita manusia yang beriman ini akan selalu banyak mengingat mati, karena ini akan memerangi kesombongan hati kita, akan menghilangkan rasa kecongkakan hati kita, sehingga dengan banyak kita mengingat mati, kita akan reda hati kita yang bergejolak untuk menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah tetangga, jadikanlah saudara kita yang sudah tiada menjadi pelajaran buat kita, bahwa kita pun pasti ke sana. Oleh karena itu kami pada kesempatan ini mengajak kepada para pemirsa, marilah kita hidup yang sekali ini benar-benar untuk bertanam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah untuk mengabdikan diri kepadanya. Tokoh dari yang bernama Abdullah bin Khubayki berkata, janganlah kamu bersedih hati kecuali karena sesuatu yang mencelakakanmu esok di akhirat, dan janganlah kamu bersenang hati kecuali yang menyenangkan kamu nanti di akhirat, di tempat yang abadi. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita sebagai hamba Allah tetaplah selalu berpegang teguh kepada tali Allah, Al-Quranul Karim, dan hadis Rasulullah yang menjadi pegangan kita, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Dalam hal ini banyak sekali peringatan-peringatan Allah kepada kita, supaya kita lebih berhati-hati hidup di dunia ini, supaya kita lebih waspada hidup di dunia ini, jangan sampai terlenakan dengan kehidupan yang akan melalaikan kita. Dalam surat Al-Asr, Allah pun juga sudah mengingatkan, demi waktu, sungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian, kecuali ada 4 yang tidak akan merugikan manusia. Pertama, yaitu iman kepada Allah. 2, beramal soleh. Yang ketiga, yaitu bersabar. Yang keempat, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan di antara kita untuk berlaku yang hak dan berlaku sabar. Saudara-saudara dan para pemirsa yang berbahagia, mestinya kita di dunia ini harus saling mengingatkan di antara kita. Kita jangan merasa wah hidup kita paling baik, jangan merasa wah hidup di dunia ini yang paling segalanya. Tetapi kita haruslah ingat bahwa dunia ini adalah sementara. Dunia adalah sebagai pijakan kita untuk nanti menjadi ladang di akhirat nanti. Para pemirsa yang berbahagia, demikianlah yang bisa kami haturkan sekelumit saat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan nanti tempat yang baik di akhirat. Nasrun minallah wa fathun qarib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.